Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sobat PWK. Di sini saya ditemani seorang santri ya, yaitu pengurus. Di sini kita akan bahas bincang-bincang banyak lagi tentang kepengurusan gitu ya. Bersama siapa di sini? Adam Syakib. Namanya Adam Syakib. Dari mana, Mas? Dari Purwokerto aja. Pasir Wetan. Di sini saya mau tanya nih Mas ya, terkait dengan kepengurusan. Mas ini sebagai apa Mas di pengurusan tersebut? Jadi sebelumnya terima kasih kepada siapa namanya Mas? Mas Syamsu. Mas Syamsu. Oke. Iya. Sambil buka. Maksud tegang-tegang Mas biasa aja ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Saya di sini sebagai lurah. Lurah itu tingkat tertinggi lah untuk pengurusan. Jadi ada apa yang ada di pondok itu pasti tanggung jawabnya lurah. Santri-santri dari kegiatan santri itu mesti tanggung jawabnya lurah. Dan tugas lurah itu sangat berat sekali Mas. Jadi dari ketidaknyamanan santri, dari ketidaktertiban santri itu menjadi tanggung jawab seorang pengurus, apalagi seorang lurah. Jadi seperti itu. Masnya itu sebagai leader ya? Ya. Sebagai leader. Nah, sebagai leader di apa Mas? Maksudnya di sebuah organisasi atau di sebuah pondok? Jadi pertama itu kan saya nyantri biasa Mas. Saya nyantri biasa, tidak ada pandangan seperti wah aku bakal jadi lurah nih, bakal jadi pimpinan, nggak ada seperti itu. Karena mungkin pihak pondok itu melihat kinerja saya itu bagus dari awal saya nyantri. Dari situ mungkin pihak pondok mengamanai saya untuk menjadi seorang pemimpin di pondok, apalagi pemimpin untuk memimpin para santri, menanggung jawab di santri. Mas itu sebagai leader di pondok pesantren itu udah berapa tahun? Mas, sekitar 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun. Mau 3 tahun lah, 3 tahun ini. Dalam organisasi itu ada berapa bagian itu Mas di pesantren? Organisasi apa nih? Kan ada Ya, oh, banyak gitu kan. yang di Masnya itu yang sebagai leader itu? Saya 2 ya. Jadi pertama megang pondok dari lurah, yang kedua itu megang bagian keamanan juga. Jadi saya megang 2 itu. Dari semuanya ada berapa Mas? Ada Semuanya berapa itu bagian? ada 4 atau 5 bagian, 5 bagian. Ada kebersihan, kesehatan, keamanan, terus kesenian, satu lagi itu kesiswaan, jadi kesantrian. Kayak ada apa-apa yang tadi itu mesti menjadi kesiswaan. Dari segi keamanan itu biasanya ngapain Mas? Kayak mukulin orang atau enggak? Kan itu enggak keamanannya Mas ya? Iya, iya. Jadi kalau keamanan itu tugasnya itu apa ya, lebih ke ketertiban santri, kedisiplinan santri, dan mungkin keamanan pondok juga itu ya. Jadi termasuk contoh misalkan santri ada yang nggak betah itu kenapa gitu ya. Kita harus sebagai pengurus apalagi keamanan itu harus bisa mengulik gitu. Ini kenapa santri itu nggak betah itu kenapa, ada masalah apa dengan teman-temannya kan. Dan juga mungkin kasus lain seperti uang kehilangan, terus ada juga seperti apa ya, pembulian segala macam, itu sebenarnya tugas keamanan sebenarnya. Tapi dalam lingkup ini sebenarnya semua pengurus itu wajib menangani sih, nggak cuma keamanan doang. Jadi semuanya itu wajib, cuma tanggung jawabnya apa, keamanan. Itu udah banyak Mas kayak apa namanya, sebagai keamanan itu sering hukumin orang-orang Mas? Ya, untuk yang pernah saya alami itu menghukum paling berat hukuman itu ya dipukul lah, ditampar, itu paling berat. Belum pernah yang sampai kayak nonjok, bener-bener nonjok itu sampai keluar tidur kayak gitu. Itu udah ada. Tapi yang sering itu malah kotak, itu dihukum kayak lebih ke pembersihan pondok, lebih ke mungkin yang ada manfaatnya buat pondok lah, sama manfaat buat diri sendiri, contoh menghafal Al-Quran atau menghafal kitab Jumiyah Ibn Taymiyyah, kan itu kan lebih manfaat juga itu. Masnya itu di pondok salafi atau modern nih Mas? Lebih ke salafi sih sebenarnya. Salafi. Nama pondoknya itu Al-Insan. Dulu aku pernah sih Mas masuk pondok itu ya, masuk pondok dulu. Terus juga pernah jadi lihat pengurus-pengurus gitu. Tapi kan pondok apa modern ya Mas ya. Jadi
lebih kemungkinan lebih disiplin, Iya. lebih tegas gitu kan. Betul. Terus juga kalau dulu tuh kayak sering lihat pengurus tuh kayak kalau ada anak salah mukulin gitu ya. Tapi itu beda ya Mas ya. Beda. Kalau untuk dulu waktu awal saya masuk itu belum ada yang pemukulan, itu belum ada. Jadi masih benar-benar pondok kecil ya. Iya. Masih pondok kecil memang kita itu lebih fokus ngaji lebih ke ngaji juga ke jamaah itu. Jadi untuk kegiatannya itu masih kurang. Tapi untuk tahun ini mungkin dari tahun kemarin mungkin ya kita udah dari saya sendiri, dari teman-teman pengurus juga udah ingin membuat program yang lebih maju lagi. Jadi salafi tapi kita pengen terlihat seperti modern juga gitu loh. Ada kegiatan seperti Itoba, seperti pentas seni segala macam gitu kan. Kita mau merubah itu sebenarnya. Alhamdulillah untuk tahun ini sih udah berjalan, itu udah sedikit-sedikit berjalan. Cuma ya itu pasti ada kendala-kendalanya. Kayaknya Masnya pas bicara itu kayak kurang jelas, kayaknya butuh ngopi nih Mas ya. Iya. Ngopi ya? Ngopi dulu nggak sih? Ngopi dong, boleh ngopi. Ngopi nggak Mas? Boleh ngopi. Ngopi nggak Mas ya? Ngopi ya, udah ngopi. Bentar dulu ya, ambilin ya. Siap. Ngopi Mas. Siap, terima kasih nih. Ini kopi apa nih kopi? Ini kopi Sepertinya- Sumatera. Kopi Sumatera. Iya. Kopi Sumatera. Memang orang seperti di Sumatera. Iya. Beda sama Papua. Orang Papua hitam kopinya. Ini saya. Oh, oke. Ini kok Jatuh kan? Aduh. Jangan langsung dong. Sambil rokok boleh Mas? Silakan. Ini baru kalau rokok ini. Gimana? Mau rokok? Ya, siap. Jadi memang saya kehidupan di pondok itu ya memang seperti itu. Kadang ada santri-santri yang bandel, ada santri yang mungkin dia rajin gitu kan. Jadi ya kita sebagai pengurus harus tahu gitu loh. Iya. Kita harus pendekatan pada santri, pendekatan secara intern, secara batinnya juga gitu loh. Biar kita tuh tahu gimana sih cara menghadapi santri yang seperti ini tuh gimana sih cara untuk mengetahui bahwa santri ini punya karakter yang baik itu seperti apa. Kita pendekatan juga. Jadi Masnya banyak banget pengalaman nih Mas di pondok. Alhamdulillah itu udah alhamdulillah sejak saya mondok itu saya tahu loh ternyata kehidupan pondok itu seperti beda jauh sekali sama yang dulu. Apa ya Mas, katanya kalau di pondok itu santri harus mandiri gitu ya? Iya, memang harus seperti itu. Jadi kalau kebiasaan di rumah, contoh main HP, tiduran terus, itu kalau dibawa ke pondok itu, saya rasa anak itu sendiri malah nggak betah karena pondok juga punya aturan. Oh iya. Contoh kayak seperti jam habis subuh, Ya. subuh kita wajib jamaah. Ya. Yang di rumah kita biasanya subuhnya jam 5:30, jam 6. Di pondok kita harus jam 4 harus udah bangun, udah siap-siap sholat subuh gitu kan. Iya. Terus habis itu langsung ngaji sampai jam 5:30, jam 7-nya sekolah kan. Jadi waktu untuk tidur lagi tuh sempit sebenarnya. Ya kan, jadi kalau memang anak itu belum pernah ngatin mondok dan dia baru mondok, itu mungkin bakal kaget. Ternyata kehidupan pondok itu seperti ini, beda sekali dari rumah. Dan itu butuh kemandirian memang, kunci sendiri. Ya. Mau apa sendiri harus menerima tua. Jauh dari orang tua ya Mas ya? Orang tua itu yang paling penting sih. Iya. Kalau dari segi bagian kebersihan itu kayak bersih-bersih pondok gitu Mas? Apa dia gimana gitu Mas? Kalau untuk bagian kebersihan itu ya mencakup kebersihan pondok juga. Kan di pondok saya itu sudah menyediakan tempat sampah. Nah itu biasanya tempat sampah itu kalau pagi dibuang, nanti siangnya diambil, malamnya itu isi semuanya, paginya dibuang lagi. Tapi kadang ada waktu saya pernah mengalami 2 hari itu nggak pernah diambil. Jadi numpuk gitu numpuk di depan kamar itu semuanya. Aduh ini siapa bagian kebersihan ini nggak kerja ini. Iya. Habis itu saya sendirian nurunin. Ini ke basement. Iya. Dan terus itu kan biasanya ada orang-orang yang ngambil sampah itu datang baru malamnya saya ngumpulin semua. Langsung saya kumpulin semuanya Mas. Iya. Jadi itu saya jawab semuanya. Ini kenapa kebersihan kok nggak jelas berapa segala macam. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya sampai kamu sampahnya juga sama. Jadi nggak ada alasan untuk ngurus itu capek. Ya memang betul itu mau penny santri seperti itu. Jadi
nggak ada istilah capek untuk mau santri itu kan ngabdi udah pondok. Iya. Masnya berarti udah lama aja jadi pengurus ya? Alhamdulillah Udah lama. Kalau dari kelihatannya tua banget mas mukanya. ya memang badannya juga seperti Iya, kayaknya banyak pikiran gitu ya. Ya memang Kayak masnya belum nikah, Iya. tapi udah ngurusin anak gitu. Iya, memang. Nggak cukup satu, tapi beratus anak Iya, gitu ya mas ya. memang. Memang anak gitu ya. kadang saya juga mikir waktu sendiri tuh kadang mikir kayak aku juga mikirin saya sendiri juga mikirin diri saya belum benar Iya. kenapa malah suruh mikir orang lain kan kadang overthinking seperti itu ya mas kadang kalau malam-malam itu sendiri sambil mau bisa ngelawan mau pengen banyak anak gitu sedangkan aku sendiri aja belum bisa mau pengen diriku sendiri Iya. jadi kadang suka seperti itu tapi alhamdulillah dengan adanya pengurus lainnya membantu banget saya di kerja saya jadi dari keamanan, kebersihan, kesehatan itu membantu saya sekali. Coba bayangin masnya kalau jadi pengurus, jadi ketua pondok, gak ada bagian-bagian seperti itu, masnya sendiri yang ngurusin semuanya. Berarti capeknya lebih sampai. Ya makanya masnya tuh sangat luar biasa ya. Belum nikah aja udah Iya. ngurusin Udah anak orang iya, ya. iya, udah. Berarti udah sakunya banyak nih besok kalau nikah ya mas ya. Amin. Tapi untuk Target berapa anak mas besok? gak mau banyak-banyak cuma 5 aja. Iya. 5. Tapi memang resiko untuk menjadi pengurus itu ya seperti itu. Jadi harus berada dengan wali santri yang Iya. anaknya juga nggak terima. Kadang memang ada, apalagi sekarang kan beda sama zaman saya di pondok. Zaman saya dulu saya nggak berani namanya ngadu sama orang tua tuh nggak berani. Kalau saya ngadu orang tua itu mesti saya yang dimarahin. Iya. Karena orang tua tahu kalau Yang lebay ya. iya dia nggak berani juga orang tua tahu. Iya. Pengurus nggak mungkin menghukum kalau kamu nggak salah. Kan Iya begitu. benar. Nah makanya masalah itu kadang cuma dihukum apa aja langsung kasih orang tuanya. Orang tuanya ngomongnya ke saya. Gimana sih mas gini. Nah ini saya jelaskan. Kalau memang ibu tidak sudi anaknya dihukum apa ya silakan kita dengar itu. Saya di pondok punya aturan dan punya peraturannya masing-masing seperti itu. Tapi katanya ada pepatah gini mas. Adanya peraturan itu harus kita langgar. Karena apa mas? Kalau saya denger gini ya, Iya. masalahnya nanti tuh pengurus nggak ada gunanya mas, maksudnya nggak kerja gitu. Ya, emang ya kan? Ya memang banyak seperti Ada benernya, ada salahnya Ya, gitu. bener. Kenapa dibikin peraturan kalau Nggak dilanggar, kan seperti iya itu. kan? Sebenarnya gini, adanya kalau saya pribadi Iya. sejauh saya mondok itu adanya peraturan itu bukan melanggar. Supaya apa? Itu biar kamu mondok itu tepat. Iya bener Buat sih. apa? Iya. Buat bener kan? Dan sih sekarang kalau nggak ada peraturan, ini yang bebas. Apa bedanya kamu sama di rumah? Malah sama kayak kos ya. Iya, malah sama kayak kos di kamu kos aja. Mana gitu kan? Ya memang ada istilah, ada beneran juga, ada salahnya juga. Iya. Tapi banyak salahnya kan? Iya. Nah, menurut saya seperti itu mas. Jadi adanya peraturan itu bukan untuk benar tapi untuk kita. Iya. Supaya kamu itu bisa dibikin lagi. Gak ada pondok yang membuat peraturan itu yang merugikan kamu tuh nggak ada. Apa ada peraturan santri wajib nyolong kan nggak ada. Iya. Artinya santri wajib ngaji jamaah sholat lima waktu dengan baik. Kan seperti itu. Kalau nggak ada peraturan tuh konsulnya ada dihukum kan? Iya. Itu kan perbaikan. Itu kan cuman Ada istilah. Iya, istilah. Kata-kata jokes ya mas ya. Seperti itu aja. Banyak sih. Saya juga kadang pikir lagi. Ya, tapi kalau saya hidup di pondok ternyata enggak juga sih. Iya. Masnya mau ngerokok mas? Oh iya siap, rokoknya mas. Iya. Lepasnya udah pernah menurut. Dulu sih nggak lama lah, cuma 1 bulan. 1 bulan. Enggak apa-apa yang penting udah ada bekas ilmunya. Iya. Daripada Gak betah mas di pondok, kenapa nggak betah? kayak ngerasa di penjara sih. Cuman kan bedanya penjara di polisi sama penjara Oh, beda. saya punya istilah deh, penjara suci. Iya, betul itu. Penjara suci. Cuman lebih kita penjara tapi banyak pahala ya mas ya. Beda kalau penjara polisi. Memang saya dulu juga pernah merugi Jawa Timur juga. Sebelum saya merugi Alisan itu saya pernah merugi Jawa Timur juga itu di Kabupaten Langsung. Itu tempatnya di Ponorogo ya mana. Itu saya mondok 5 tahun. 5 tahun aku modern mas. Modern. Jadi tingkat disiplin itu tinggi. Iya. Bahasa itu wajib bahasa. Oh ada bahasa mas? Ada bahasa juga ini berbahasa modern. Jadi wajib 24 jam itu wajib
bahasa seluruh daerah apa cuman apa mas? Bahasa maksudnya Bahasanya Ada. bahasa Papua ada. ada tapi kan nggak diterapin. Cuma ada kan. Karena teman saya itu banyak mas, Sabang menerap itu sampai Thailand itu. Oh. Teman saya di sana. Paling jauh mana mas? Kalau di Thailand. pondok itu Thailand. Thailand. Angkatan saya itu Thailand. Berarti sore klub. Apa ya? Sudah kapal. Itu. Namanya Jibudel. Cibudel. Itu kakak saya. Oh. Keamanan dia. Gede hitam. Botak wah itu 11-12 sama mas. Ya. Itu kan jadi kamarnya Jibudel. Wah, Iya. saya itu paling ini loh, dia motor opang itu sampai dari Karawang. Dia itu nggak mandang bulu. Mau itu santri kecil santri besar. Ditendang-tendang, diinjek-injek. Saya pernah itu dihubung sama itu Jibudel itu. Ya di kantor itu kan terus kojam itu sampai jam 2 sampai asar. Kojam nggak boleh berhenti. Keluar kantor itu nggak bisa jalan saya. Rasa kaki hilang ya. Kakinya hilang udah. Aduh. Sampai saya bilang tolong gendong kamar. Terus itu udah. Wah nggak ada dia. Cibudel namanya Cibudel ya. Namanya Jibudel kalau dia udah kan dia punya adik. Nah, adiknya itu teman saya namanya Kirman. Bukan. Oh, bukan. Bukan itu beda lagi. Bahasa Kirman tetangga saya mas. Namanya kalau nggak salah itu Syahrul. Namanya Syahrul. Sahrukan bukannya Nindi. Bukan. Ini dia ada lagi. Syahrul Kalupai. Namanya kan namanya di Jibudel Kalupai. Oh iya. Syahrul Kalupai. Dan dia kalau saya dengerin dia ngomong sama adiknya itu teman saya itu, wah saya pusing mas. Bahasa Thailand itu seperti apa sih mas? Coba mas denger kalau di YouTube gitu. Iya. Cari bahasa Thailand itu seperti apa? Pusing kalau dengerin. Tapi asik. Jadi mau pengalaman baru itu perlu. Apalagi zaman-zaman sekarang kan mungkin kalau masnya punya adik di sekolah di SMP biasa atau mungkin mondok itu, saya rasa kurang baik. Iya. Karena pas sekarang kan apa ya? Keras ya. Keras juga kayak ya semakin nggak jelas lah kayaknya. Iya. Juga buat penerus bangsa itu susah ya mas. Iya, betul sekali. Saya juga punya adik juga, saya perlu belajar ini. Kemudian sekarang ya, udah SMA. Asik ya mas ya. Serasa maksudnya cerita-cerita di pondok gitu ya. Iya. Apalagi masnya pernah mondok kan sih. Iya, Masuk sih, kayak cuman ceritanya. 1 bulan. Cuman saya kaget mas kalau di pondok kan ini apa ya, penyakitan gitu ya. Iya, gudik namanya ya. Saya juga pernah kan bulan. Ada bekalnya nih. Ada gudik. Oh. Memang itu ya nggak semua santri tapi mesti ada. Itu pasti ya. Pasti. Ya walaupun sekarang Itu mungkin filosofi gudik itu apa mas? Filosofinya maksudnya itu gara-gara anaknya kotor. Jadi kalau atau kata- emang kewajiban di pondok gitu. kalau kata kiai saya dulu itu, kalau kamu belum gudikan, berarti itu ya nggak tahu istilah benar apa enggak. Tapi ada juga yang bilang banyak yang bilang ada corong. Ya. Kan Kepramandi. itu kan memang apa banyak sekali dan Iya. itu jangan sampai contoh masnya gudikan. Iya. Masnya tidur sama saya nih, itu kan nananya pecah kan masih nyebar itu. Iya. Nah saya tidur di kasur mas, Iya. itu bisa Nular. Itu karena bahayanya gudik itu seperti itu. Saya pernah gudikan tuh tangan di mulut, selangkangan ada. Jadi zombie. Iya, jadi kayak gini mas. Jadi saya bener-bener kayak gini. Tidur pun nggak nyenyak. Apalagi udah gede-gede banget ya mas. Iya. Itu udah parah sekali. Kalau udah pecah itu udah keras sekali. Tapi kalau gudik itu kayak pegel malah. Jadi nggak bisa digini-gini itu nggak bisa. Itu kalau gudik itu seterusnya mas dari awal mondok sampai akhir atau enggak? Enggak. Itu kadang misal saya nih, saya gudikan itu misal 1 bulan sembuh itu enggak lagi kalau saya menjaga kebersihan. Iya. Kan seperti itu. Ada apa namanya, ada usaha lah. Iya. Kalau saya mau sembuh, saya mau bersih ya, saya harus jaga kebersihan itu biar dibikin lagi. Ada effort lah. Ya. Gitu kayak denger tuh kayak penyakit itu tuh emang bener-bener bisa gampang banget nular ya mas. Iya, memang gampang terima. Masalahnya hidup di pondok itu kita nggak cuma 2 orang 3 orang ya. Iya, Ratus orang, puluhan orang gitu. ribuan orang. Kalau di pondok saya itu satu angkatan berapa? 500 orang. Satu angkatan. Satu angkatan 500. Itu jadi 1 kamar. Enggak. Satu kamar udah semua dong. Kayak semua enggak. Itu dibagi
kamar berapa perkiraan? 30-an. 30? Karena kamarnya luas. Oh luas. Kamarnya luas. Kira 5x5 mas. 5x5 udah kayak Iya, WC, udah kayak di patung. ini dong. Enggak. Ya memang prihatin juga sih di rumah. Contohnya di rumah itu hidupnya kayak makannya beli kayak apa. Manja lah ya. Ya, tapi kalau itu wajib ada yang siap semua. Kalau makan ya Lapar nih. Kalau lapar makan. sakit. Oh, sakit. Iya. Kalau sakit Dokter. iya. Dokter semokat. Ya memang seperti itu, memang harus punya prihatin gitu ya. Dan yang bukan buat kita juga besoknya ke depan. Kita kan sukses itu kan nggak tahu kan. Kalau kita udah ngalamin rasanya pahit-pahit di pondok itu, kalau kita udah keluar masyarakat, kita tanpa musibah yang mungkin itu berat, kita udah berusaha sabar. Karena kita udah ngalamin di pondok itu namanya Iya. Benar. ya kan. Jadi kan Memang prihatin itu kewajiban ya mas ya. Maksudnya nanti kita jauh dari orang tua, nikah ya Iya. sama istri. Bener-bener. makanya kita bakal hidup mandiri lagi. Iya. Kita nggak selama hidup sama orang tua. Makanya tujuan orang tua mondokin itu buat apa sih? Bukan berarti kita dibuang, enggak. Kan banyak yang bilang itu, wah dibuang sama orang tua dimondokin itu kan dibuang. Orang tua itu pengen kamu mandiri, biar apa? Biar nggak bergantungan, Iya. biar nggak tergantung sama orang tua. Makanya itu kan orang tua tuh pengen kamu mandiri, kamu bisa belajar agama, kamu ngerti agama, itu intinya. Fondasi agamanya itu harus tahu. Sebelumnya ini gue mau kenalin nih mas. Ya. Mau kenalin ini namanya podcast PWK. PWK. Apa tuh tahu nggak? Apa itu? PWK. Iya, Jadi iya. P podcast, W warung, K kopi. Kopi. Makanya masnya ngopi. PWK. Cuman kopinya di belakang. Oh, kopinya di belakang. Warungnya maksudnya. Siap. PWK. Oke. Jadi gini mas lah kegiatannya. Udah banyak ya. Baru satu sih mas. Besok lagi. Iya, bingung mas. Nyari narasumber Iya. bingung. Karena ada kadang juga ada yang nggak mau, kadang nggak ada yang bisa. Iya. Ya berdirinya ini nih gara-gara apa ya? Pengen lah mas ya, pengen berbincang-bincang lebih Iya. banyak gitu ya. Sama relasi. Iya. Dan selebihnya juga ada tugas mas. Iya. Kenapa sih itu? Iya. Tugas. Iya. Gitulah kehidupan saya. Ya asik sih kalau didengar asik. Iya. Karena saya juga sana juga kuliah juga. Oh kuliah. Iya, saya di Unsur. Oh diunjuk. Semester 8. Ambil apa mas? Ambil kedokteran. Wih keren. Jadi ya karena harus skripsian juga, mungkin nanti tahun depan mungkin saya udah lengser, saya udah bisa ganti karena saya udah fokus seperti kedepannya lagi. Iya. Karena bukan selamanya saya hidup di pondok kan, ada kalanya saya harus pikirkan masa depan saya juga. Emang cita-cita mas dari kecil dokter gitu ya? Apa beda-beda sih. Gak konsisten. Iya. Yang konsisten aja ada kadang masinis, kadang jadi Dokter. pilot, dokter. Iya. Terus sekarang juga belum. Pas dokter Ada inspirasi nggak mas? Cita-cita tukang pijit gitu? Enggak. Ya sebenarnya sih kata bapak saya itu lakuin aja apa yang menurut baik, jangan pernah mandang derajat seseorang. Jadi jangan menganggap kerjaan seperti tukang buku udah baik, itu Iya. baik. Kan manfaat di orang lain. Kalau nggak ada tukang pijat, siapa yang mau pijat kamu? Menolong orang lain ya? Memang setiap kerja kan ada plus minusnya. Ya emang kadang cita-cita itu beda-beda berubah-ubah ya. Sekarang cita-cita jadi dokter, besok bangun tidur jadi pilot. Iya bisa. Karena mimpinya kalau tidur itu mimpi jadi pilot. kan? Iya. Wah paginya bangun, wah jadi pilot enak kayaknya. Iya. Pilot aja lah kayak gitu. Makanya juga nasib ya mas ya. Namanya kuliah itu tidak mesti dia sesuai dengan dia ambil gitu. Ya kadang Kayak ada yang ambil A, tahu-tahu nanti lulus kerjanya C gitu kan. ya Tergantung nasib lah, namanya nasib.
jadi nggak datang kan Iya. gitu. Memang dulu memang ada saya ada cerita sedikit. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu kan guru dan murid. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah waktu itu ada perdebatan. Imam Syafi'i bilang, kalau rezeki itu harus nyari, nggak boleh ditunggu gitu kan. Nggak masa di macam-macam rezeki ya harus cari. Imam Malik nimpali kan. Loh enggak, Syafi'i orang saya itu macam tidak dapat rezeki enggak, saya buktikan. Makanya Imam Syafi'i keluar nyari apel, buah apel, dapat 2, datang ke rumahnya Imam Malik, nah ini loh, saya cuma duduk dapat rezeki kan. Imam Malik kok iya, Imam Syafi'i itu berarti ada rezeki yang mungkin kita harus samperin, ada juga rezeki yang kita tunggu. Tapi masnya di pondok tahun-tahun itu nggak ada pengen jadi ustadz atau kiai gitu mas? Kalau saya pribadi itu enggak ada mas, karena saya sendiri juga sadar diri ya, karena ilmu saya masih kurang banyak sekali dari kitab-kitabnya, dari apa. Kalau mungkin saya suruh ceramah ya mungkin dulu pernah ceramah di rumah saya itu, katanya bilang itu saya suruh ceramah subuh untuk puasaan itu ya sekedar saya bawain materi yang mungkin udah saya pelajari di pondok. Itu sekedar itu doang. Saya nggak mau dipanggil ustaz, saya nggak mau dipanggil kiai, saya nggak mau sekali itu. Karena udah kalau udah dipanggil itu udah beban saya paling berat. Karena udah ada titel kiai atau ustaz itu udah wajib semua yang daerah itu harus sama. Padahal praktek itu harus dibilangkan, karena nggak semua ustaz, nggak semua kiai itu tahu segalanya kan. Masnya umur berapa mas sekarang? Saya umur 21. Nikah kapan nikahnya? Nikah masih lama lah. 21 bukannya 54. Lama deh masih. Ya, Lamaan di pondok kayaknya dah. lama di pondok, lama mikir di pondok Iya. kayaknya. Banyakan beban anak orang ya. Tapi ngomong-ngomong kalau katanya kalau lama di pondok itu dia bisa, maksudnya nggak bisa sih mas. Biasanya tuh dijodohin sama kiainya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tidak semua pondok. Iya. Mungkin ada beberapa pondok yang mungkin banyak itu salafi. Salafi itu kan memang ada santri-santri yang udah dipegang oleh bapak untuk menghibur jadi tape mantu. Kamu tape mantu. Ya, santri kan nggak pernah belum kan. Apalagi nih itu cantik. Bisa jelek kan nih, kan cantik kan gitu. Dibawa lah ya. Bawa ilmunya. Ya, ilmunya juga. Jadi bukan apa setelah menikah ini kita sebagai yang biasa bukan panggilan kiai nikah sama nih itu bukan tidak jangan untuk sombongan gitu kan. Kadang memang ya kita harus sadar bahwa kita tuh ilmunya masih kurang, sedangkan mertua kita sebagai abahnya gitu kan. Makanya jangan sampai menentang apa mantu kiai seperti kan terbaik. Iya biasanya jodohin santri sama santri ya, perempuan laki gitu ya dijodohin. Kamu nikah nih sama ini gitu ya. Biasanya. Gimana mas pendapat mas tentang podcast ini nih PWK? Lumayan lah. Kopinya enak. Kopinya enak. Kopinya enak. Gratis sih mas di sini. Setiap ada orang podcast nih, Ya. narasumber gratis sih mas kopi. Oh, gratis itu ya. Ya siap. Kecuali rokok. Oh iya. Rokok bawa sendiri Oh, dong. iya, siap. Nanti saya sering lah datang pot ini. Iya boleh. Datang doang ya. Iya, datang doang. Tapi nggak dikopiin. Air putih. Tapi sekarang di mas nih air putih susah. Musim Oh iya. sekarang musim kemarau. Iya. Lama banget ya. Tapi kita nggak perlu karena mungkin kalau itu kan udah tahu gitu. Iya. Jangan jadi ntar di sini bakal dikasih hujan terus kan. Dikasih hujan, lalu hujan. Dikasih panas, lalu panas. Ya kadang saya juga seperti itu. Cuma kadang saya sering latih untuk nggak selalu itu memang susah. Syukur. Kalau di ini kembali lagi dengan Ya. santri ya.
Kalau di pondoknya Mas tuh yang sebagai leader ya, ada bagian yang dakwah nggak Mas, bagian dakwahnya? Ada, namanya bagian jamaah. Oh jamaah. Itu baru karena kalau yang mengerti keamanan itu kan kadang kasihan keamanan sampai makanya saya bikin bagian baru seperti bagian jamaah itu ngurus jamaah subuh maghrib sama isya. Kalau subuh asar itu kan anak-anak pas sekolah kan Iya, dimaklumin ya. maklumin lah intinya yang penting sholat Iya. yang masih jamaah itu ya maghrib isya sama Ada bagian yang masak-masak nggak Mas? Kalau di ada bikin masak itu santri yang tua kayak ya pokoknya yang udah lama di pondok memang masih ada. di sini masaknya apa Mas? Wah yang makanan favorit santri itu slobor. Slobor. Slobor itu yang di motor ya? Itu slebor. Oh, slobor. Itu lucu juga jok ya. Paling bapak Kalau paling enak di pondok apa Mas? paling enak itu ayam. Ayam. Tapi itu jarang di ya kayak sih musuh ada musuh. Karena kita juga Sering slobor itu ya? Slobor. Oh, slobor ya. slobor. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu saya. Bahasa Indonesianya apa ya? Udah masih kenal lama. Kolor itu bukan. Kolor itu apa? Itu warna. Iya. Halo. Ya kalau dipikir-pikir ya asik sih ya cerita-cerita di pondok, makan sendiri, terus makan gak enak gitu ya, terus kegiatan banyak dari ngaji, terus ada ngaji malam juga kan, ngaji malam subuh gitu ya. Yang saya pernah yang itu saya mau 1 bulan rasain kayak gitu, ngaji pagi, ngaji malam, terus dikoprak-koprak tuh ya, Iya. disuruh-suruh sama pengurusnya gitu ya. Karena pengurusnya nggak tahu ngelakuin enggaknya gitu. Iya. Karena memang seperti itu kan, tapi sebenarnya harusnya tuh punya pemikiran yang lebih dewasa dari harusnya dari saat itu. Karena kenapa pengurus contoh bikin kemana nggak ikut bersih-bersih? Iya. Itu kan kadang harus mikir, oh kalau tadi udah capek udah ngurusin anak, berarti kan tinggal waktu istirahat. Kalau semua kegiatan tuh kawan ikut, ya capek dong bungkal badannya kan. Rungkat. Ya rungkat. Ada lagu nih. Rungkat. Ante. Marah nih joknya sama Mas. Jadi seperti itu. Itu benar-benar mana? Makanya beruntung masih udah pernah ngalamin motor. Tahu lah sedikit gitu pasti seperti apa. Pondok pesantren. Kayak itu Mas 1 bulan nggak betah. Berat banget rasanya disuruh-suruh. Ini kayak babu ya. Kalau pikiran saya mungkin Iya. saya pendek ya. Iya. Kayak disuruh-suruh di ini itu dan sebagainya. Padahal di rumah enak-enakan, makan tinggal makan, enak juga. Gitu. Uang tinggal minta, main bebas. Di pondok kan nggak bisa main bebas ya. Ada batasannya. Oh ada batasnya. Ya main nggak boleh keluar sana nih jauh-jauh sudah provokasi itu. Karena takutnya ada kegiatan kan akan dicari. Kalau mainnya di jauh-jauh kan susah kita cari. Tadi kan nggak bisa sampai. Kalau santri yang aku pernah dulu ya Mas ya, pernah lihat temen aku tuh ya sekolah tidur loh. Apa itu Mas kebiasaan santri itu? Iya, kadang memang kan kegiatan di pondok kan kadang sampai larut malam juga ada. Sampai jam 12 sudah saya di sekolah kan mungkin capek santrinya juga kurang tidur kan karena jam 4 bangun buat lagi bagian sekolah kan mungkin banyak santri yang tidur itu kan ya karena itu malam mungkin selesainya larut malam untuk berkesan Tidur di kelas gitu. ya alhamdulillah ya guru udah malam itu tapi ya balik lagi kan Ada beberapa juga yang ada guru yang dislike gitu, pasti ada yang yang pro kontra. yang ada yang kayak tidur terus sih nggak tahu kegiatan tertentu biasanya guru yang bermondok biasanya sedikit Emang banyak banget kegiatan pondok ya Mas ya. Luar biasa nih santri sih. Udah berapa santri Mas perkiraan? 100, 200, 300, 1000, 2000, 4000. terlalu banyak itu mas yang mungkin 300-an atau wah 300-an 400-an 200. Itu
udah laki perempuan. Ada perempuan. Lumayan. Juga orang emang juga baru jadi sekolah. Ada juga. Itu ada beberapa jenjang di pondok. Berarti ada 3 jenjang. MI, MTS, sama MA. Banyak ya mas ya. Jadi tinggal satu kuliah belum ya? Belum kuliah. Kalau doain aja ya, biar ada tinggi. Ya besok kalau aku ada uang ya. Ya, Udah transfer lah. Ini baru nabung sih mas, baru 10.000. dapat cilok aja dapat dikit mas itu. Ya kadang kalau 10.000 pun ada tukang bakso lewat, jadi hilang lagi, nabung lagi. Nabung lagi jadi nggak selesai nabungnya ya. Ini ngomong-ngomong udah jam 5 ya, Iya. masa ada kegiatan nggak di pondok? Ada nanti Kegiatan apa nih? biasa sholat jamaah. Oh, sama. Kan ada kegiatan itu apa aja di sini. Semari biasa ngaji. Misalnya baru ada kegiatan itu apa? Itu apa? Ada itu apa itu mas? Ada itu. Latihan public speaking ya? Ya itu kan pembentukan mental berbicara. Itu malam apa mas? Malam Jumat? Malam Ahad. Malam Ahad? Kalau malam Jumat kadang sholawat. Tapi kalau malam Ahad kadang juga sholawat juga. Tergantung program pengurus. Tergantung program dari bagian apa yang di kamar. Itu berjalan mas? Alhamdulillah berjalan selama beberapa bulan ini karena itu kan baru kita corona, kita belum masa intens. Itu konsep kemarin corona gimana mas? Pas kalau pelajaran kalau di pondok kan banyak nih ya, ratusan, satu angkatan tadi kan bisa sampai 30, Iya. 35 gitu ya. Nah itu kalau ngaji gimana? Libur? Enggak libur, kita tetap ngaji karena kan kita hidup di pondok. Paling jangan sampai ada yang keluar dari pondok, pokoknya wajib di pondok, nggak boleh pulang, nggak boleh pulang. Jadi memang kita ketat itu karena biar kita mau ngaji kita enak karena kita satu pondok, nggak boleh pulang. Jadi kalau mungkin ada kita organisasi semuanya apa ya, contoh warisan yang mau misalnya nggak ada apa-apa yang kita ya mengantisipasi lah. Ya takutnya kayak kalau di luar ya, kalau di luar kan itu harus jaga jarak 1 Iya. meter. Iya. Takutnya kalau di pondok pun 5 meter, 10 meter. Cepetan ya. Halo. Nggak kedengeran. Ngomongnya pakai isyarat makan. Oke, saran. Aduh, lucu juga. Jadi gitu ya teman-teman Iya. ya, sobat PWK nih sudah berbincang-bincang terkait dengan pengurusan di pondok pesantren apa tadi mas? Al Insan. Nah mungkin cukup itu aja ya cakap-cakap dengan Mas Adam sebagai leader ketua organisasi, ketua pengurus di pondok pesantren Al Insan. Mungkin cukup sekian dari saya dan Mas Adam. Takutnya Mas Adam nanti suruh imam sholat masjid. Siap. Ya udah mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.